Rafifa dan Najma. Nama aku Najma Sofatanida, biasa dipanggil Najma, umur 18 tahun dari Bogor. Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Nama aku Zakia Rafifa, biasa dipanggil Zakia. Umur aku 18 tahun, asal Bogor. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Awalnya nggak nyangka bisa sampai tahap ini. Pastinya ini sangat membanggakan untuk kami, juga untuk orang-orang di sekitar kami. Karena kita duo akan menjadi keunikan tersendiri. Dan juga Kami menggabungkan komedi dan islami, dan itu menjadi ciri khas kami berdua. Nabung ridho orang tua, panen surga. Ke hulu sungai mencari ikan. Cakep. Ikan didapat di dalam jala. Izin berucap kami haturkan. Bakti pada orang tua, pembuka pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kenikmatan yang berlimpah dan kesempatan untuk berdiri di sini. Sahabat Cahaya Muda Indonesia, kalau kita bilang merhaba ya jumhur, jawabnya merhaba. Setuju? Kita coba ya. Merhaba ya jumhur. Teman-teman, kita hidup di zaman yang fast-paced banget. Standar sukses hari ini lama-lama makin tinggi. Karir harus melejit. Finansial harus stabil sejak muda. Dan satu sosial harus diakui. Betul. Banyak dari kita yang terjebak dalam budaya kerja keras, belajar mati-matian, ikut pelatihan di mana-mana, dan bangun koneksi seluas mungkin. Ke Korea, Lee Min Ho, ke Jepang, Doraemon, Malaysia, Upin Ipin, Indonesia, Rafifa. Najma. Tapi, sampai lupa satu fondasi yang paling dasar yang menentukan Apakah semua effort itu bakal berkah atau cuma jadi lelah yang sia-sia? Kita selalu sibuk ngetuk pintu orang-orang hebat buat cari peluang. Tapi kita lupa ngetuk pintu langit lewat orang yang ada di rumah kita sendiri. Izin. Merhaba ya jumhur. merhaba. Coba jujur, kita pasti sering kan mendengar nasihat para influencer, Motivator, YouTuber, TikTokers, dan juga pacar. Astagfirullahaladzim. Kata mereka A, kita ikut-ikutan A. Kata mereka B, kita ikut-ikutan B. Sampai-sampai bikin quotes estetik di story pakai lagu galau. Kadang duka, tangis dan tawa. Tapi kalau ayah, Baba, mama, mami, ibu, minyak. minta tolong kita buat Angkat paket, air mendidih, telepon, bakwan, pelan, jemuran. langsung sumun seketika. Apaan tuh? Ini nggak denger mendadak. Astagfirullahaladzim. Padahal sahabat Cahaya Muda Indonesia, Allah menaruh perintah berbakti tepat setelah perintah tauhid. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa Iyyahu wa bil walidaini ihsana ila ayatil ayat. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Hai manusia, Berbakti itu bukan sekedar balas budi, tapi ibadah paling tinggi, paling mulia. Fala taqul lahuma uffin. Bahkan bilang uffin atau cuh dilarang dosa besar. Ibnu Majah berkata, surga itu di bawah naungan orang tua. Imam Nasai pun berkata, orang tua, baru yang lain. Merhaba ya jumhur. Kalian tahu Uwais Al-Qarni? Tahu nggak? Siapa? Siapa Kak Najma? Kasih tahu Kak Zakia. Dia adalah orang biasa yang dapat menggendong ibunya dari Yaman hingga ke Mekah. Untuk apa? Untuk melaksanakan haji. Capek banget. Tapi hasilnya beliau disebut Rasulullah sebagai orang yang sangat terkenal di langit. Bukan di laut, bukan di darat. Kenapa? Karena setiap dia berdoa, langit langsung ACC. Itu baru namanya high value person yang sesungguhnya. Yang apa? Yang sesungguhnya.
Ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah itu sepaket sama ridho orang tua. Dari Sufyan As-Sauri berkata, melihat wajah orang tua dengan cinta dan kasih sayang nilainya sama dengan ibadah haji yang mabrur. Memuliakan orang tua bukan hanya pas mereka lagi benar atau sejalan sama pikiran kita. Bahkan pas beda pendapat pun kita wajib tetap ma'ruf dan lemah lembut. Kejarlah mimpi setinggi langit, pastikan kakimu tetap berpijak pada ridho ayah dan ibumu. Doa mereka itu pelontar paling cepat yang bakal bawa doamu menembus langit ketujuhnya ilahi. Batang kayu tumbuh di hutan, cakep. tempat berlindung para pengelana. Terima kasih atas segala perhatian. Sayangi orang tua sepanjang masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini dari Rafifah dan Natsma Parung. Kita dengarkan komentar yang pertama. Habib Muhammad. Silakan. Ini bukan kembar kan? Bukan. Berarti apa nama tuh? Betis banget apa? Duo. Betis apa? Duo. Teman akrab itu? Sahabat. Besti. Besti. Iya. Iya, gaul Ya, bener kan. deh Habib deh, Besti. Salah sebut tadi. Ya artinya tadi bagus, ada ayatnya, ada hadisnya, ada perkataan ulamanya. Penyampaian juga kan ini kayak apa ya? Jadi dihafalin ya. Iya. Jadi kayak hafalan banget gitu. Tapi bagus, bukan gak bagus, tapi kayak hafalan banget. Ini suatu saat nih. Kalau tembus atau misal jadi ke depannya tuh jadi ustadzah. Jadi ngundangnya harus paket. Kalau kembar kan di rumah mungkin. Ini kan teman akrab. Seandainya tadi ke depannya dia harus berdua terus. Iya. Ke depannya itu ya sekarang udah bagus. Tapi jangan seperti kelihatan seperti apa kayak hafalan. Memang semua harus dihafalin tapi kan harus bareng. Terus jadi kalau mau ceramah harus siapin dulu mungkin 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu untuk nyamain itu. Tapi mungkin kedepannya bisa satu-satu masing-masing ini nyampaikan ini supaya nggak harus selalu bareng gitu maksudnya cara menyampaikannya. Ya. Paham ya? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Habib. Terima kasih, Bib. Sama-sama. Cahaya, cahaya